Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feras Dekoya dengan NIM 220735050. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi mengenai tugas besar statistika 1 pra UTS. Nah, di sini sudah ada satu soal di mana di sini kita akan menjawab beberapa perintah soal. Di sini ada 7 perintah soal dan juga di sini kita akan baca instruksinya yang pertama. Yang pertama ini untuk instruksinya. Yang pertama, Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan juga 2 digit terakhir NIM Anda. Nah, NIM saya ini nanti akan saya sesuaikan. Yang kedua yaitu kita menentukan median, mode secara manual dan juga function dari Excel. Terus kita akan menggunakan pengelompokan data dari stem and leaf plot. Terus kita akan menjelaskan perhitungan varian secara manual dan juga secara function dari Excel, yaitu rank, varian, dan juga standar deviasi. Nah, yang kelima kita itu menentukan tabel distribusi frekuensi, dan yang keenam kita itu menentukan plot tabel distribusi frekuensi dengan histogram. Lalu berikutnya tentukan selang kepercayaan 95% berat yang diterima perusahaan tersebut. Nah, lalu perintah untuk presentasinya dan juga yang terakhir itu diupload ke YouTube. Nah, di sini di video presentasi ini data sudah diberikan di mana sebuah perusahaan pengiriman barang mengambil paket data secara acak, mengetahui berapa berat paket yang mereka terima dari data berikut. Nah, di sini sudah ada data, bisa dilihat ini data sampel yang akan dilakukan perhitungannya. Di sini ada sebanyak 300 data. Baik. Nah, langsung saja kita menjawab soal pertama, yaitu di sini sudah ada nama dan NIM saya. Nah, di sini katanya itu 1 digit NIM pertama dan juga 2 digit NIM terakhir. Jadi data saya di sini yaitu di angka 2 dan juga di angka 50. Nah, jadi data yang saya ambil itu 250 data. Nah, setelah itu akan saya ambil data sebanyak 250 data. Nah, di sini batasnya. Nah, setelah itu data yang saya ambil. Nah, kita masuk ke yang kedua, yaitu kita menentukan central tendency. Nah, di mana di sini kita akan menentukan median, mean, modus, yaitu di sini mean adalah rata-rata dari data tersebut, lalu median angka tengah, terus modus itu data yang sering muncul. Nah, di sini kita bisa lakukan di mana yang pertama itu untuk ini berat paket ini kita lakukan penyortiran dengan pengelompokannya, mengurutkannya dari yang terkecil dengan yang terbesar ini. Kita menggunakan menu yang ada ini, sort filter. Nah, di situ kita akan melakukan pengurutan data terlebih dahulu untuk memudahkan kita ke tahap berikutnya. Nah, setelah itu kita rata-ratakan di mana kita mencari X-bar-nya, bisa jadi disebut mean. Nah, caranya yaitu dengan menjumlahkan paket ini semua sampai ke bawah, lalu kita bagi dengan banyak data sebanyak 250. Nah, itu secara manual, dan bisa juga kita lakukan secara function Excel dengan cara sama dengan lalu mengetikkan rumus average. Nah, lalu kita blok semua data. Lalu kita enter. Nah, itu bisa juga. Dan jika secara manual kita bisa lakukan dengan cara sama dengan kita blok semua data.
lalu kita bagi dengan jumlah data, yaitu sebanyak 250. Ini jumlah data. Kita enter. Maaf, coba kita ulangi lagi. Sama dengan kita blok data, kita jumlahkan. Rumusnya seperti ini jika kita mencari. Nah, data itu tadi kita jumlahkan. Nah, jadi sama dengan secara manual kita klik ini jumlah data secara keseluruhan bagi dengan banyak data, lalu kita enter. Nah, hasilnya sama, ini secara function dan ini secara manual. Nah itu, lalu median ini adalah nilai tengah. Jadi nilai tengah dari keseluruhan ini di mana nilai yang paling tengahnya. Nah, itu rumusnya jika menggunakan function itu bisa kita klik di sini sama dengan median, lalu kita blok datanya secara keseluruhan. Bisa kita contohkan dimana sama dengan, lalu kita klik median. Nah, setelah itu kita blok semua data. Setelah itu kita enter. Nah, hasilnya 36. Sama juga dengan kita melakukan secara manual. Nah, dimana kita lakukan secara manual, yaitu datanya itu kan sebanyak 250. Jadi kita bagi 2 saja. Itu sama dengan 250. Lalu kita bagi dengan 2. Nah, di sini itu 125. Tinggal kita lihat angka di data 125 itu angka berapa. Nah, di sini yaitu 36. Nah, jadi nilai tengahnya atau mediannya itu di angka 36 juga. Nah, itu caranya. Atau bisa juga dengan cara manual sama dengan kita lihat data 125 dan 126. Jadi data 126 itu sama 36. Jadi 36 ditambah 36, kita dahulukan ini dengan kurung. Lalu kita bagi dengan 2, hasilnya sama 36. Nah, itu secara manual. Nah, lalu modus ini adalah angka yang sering muncul. Nah, fungsinya kita lakukan blok pewarna ini itu untuk kita cari tahu secara manual. Jadi data mana yang paling banyak kita urutkan. Nah, di situ kita adakan, di situ adalah 38. 38 ini data yang sering muncul. Nah, jika itu fungsinya secara manual kita hitung satu-satu. Di sini ada 17, 25-nya, di sini ada 5, dan di sini ada kurang lebih 8. Nah, kita hitung secara satu-satu. Nah, jadi yang untuk ini kita lakukan secara manual. Nah, jika kita lakukan secara rumus itu kita bisa klik sama dengan lalu mode ini. Nah, lalu kita klik ini semua data ini. Kita lihat, lalu kita enter. Nah, hasilnya sama. Nah, di berikutnya itu juga nanti ada bisa kita menggunakan soal yang ketiga, itu sudah kita jawab juga, yaitu menggunakan pengelompokan data dari stem and leaf plot. Nah, di sini adalah fungsinya untuk menentukan pengelompokan data kita, baik itu datanya satuan, puluhan, belasan, dan juga ratusan. Nanti semuanya akan terwakili melalui data dari leaf and plot ini. Nah, di sini kita perbaiki terlebih dahulu. Di sini data yang sudah saya cari. Nah, di sini saya kecilkan atau diperbesar, ini susah. Nah, di sini di soal ketiga ini kita disuruh menentukan pengelompokan data stem and leaf plot, atau juga kita bisa sebut dengan diagram batang dan juga diagram daun. Nah, diagram batang
Nah, kita lanjutkan. Nah, ini untuk diagram batanya ini mewakili untuk angka puluhan dan juga ratusan, dan diagram daunnya ini untuk mewakili angka satuan. Nah, di sini data yang kita punyakan itu maksimal itu data puluhan, di mana rank yang kita punya yaitu data kita itu terbesar itu di sini ada, kita buat nanti di perhitungan nomor 4. Nah, data yang kita gunakan itu yang ada data dari paling terkecil itu 25 dan paling besar itu 45 data dari total keseluruhan dengan berbagai macam varian. Nah, di sini bisa kita hitung untuk apanya, menggunakan diagram atau pengelompokan data stem and leaf plot. Nah, di sini kita hitung secara manual. Nah, di sini untuk mewakilinya, di sini 25 itu sebanyak 17. Jadi duanya cukup kita buatkan wakilkan 1, dan 25 itu 5-nya itu kita buat sebanyak 17. Di sini 5, di sini 5, di sini 7. Nah, totalnya itu 15. Terus 26-nya itu sebanyak berapa? 26-nya itu sebanyak 5 data. Nah, berikutnya itu ada untuk 27. Datanya itu sebanyak 8. Jadi kita buatkan 7 kali sebanyak 8. Nah, di sini berikutnya datanya itu ada 10 data 28. Jadi kita buatkan sebanyak 20. Maksud saya di sini sebanyak berapa? 18 data. Nah, kita buatkan sebanyak itu. Kita lakukan perhitungan data seperti itu. Dan juga di sini sepertinya di sini ada 40. 40 ini berapa data? 40 data di sini ada sebanyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, apakah betul 40 ini 10 data? Nah, mari kita cek. Nah, di sini gunanya data yang telah kita blok-blok. Nah, di sini bisa kita hitung. Kita urutkan saja seperti ini. Di sini kita akan bisa lihat. Nah, di sini kita hitung berapa jumlahnya. Jumlahnya itu ada 10. Pada bagian di sini bisa kita lihat nanti. Nah, jika kita blok nanti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Datanya lebih sedikit aja kita menunjuk. 3, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 data di angka 33. Kita lihat pembuktiannya apakah benar. 33 yang ada di 33 itu ada 6. Nah, mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itulah contoh perwakilan dari diagram stem and leaf plot. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa pengelompokan data ini dapat memudahkan kita mengetahui berapa data yang muncul, berapa data yang sering muncul dengan pengelompokan data yang lebih kecil, sehingga mempermudahkan kita dalam melakukan pengelompokan atau melihat data. Nah, itulah gunanya dari data stem and leaf plot. Nah, baik, kita masuk kepada soal nomor 4, di mana di sini kita akan menentukan variasi dari data varian, rank, dan juga standar deviasi. Nah, di sini sudah ada rumus secara manual, atau juga ada rumus di Excel. Nah, di sini rumusnya yaitu di mana XI dikurang X bar lalu dipangkatkan lalu dijumlahkan, setelah itu dibagi dengan jumlah data atau N, setelah itu dikuadratkan, dapatlah itu standar deviasi dari data yang ada. Nah, jika kita hitung secara manual, di sini akan kita dapatkan rumus, dan juga bisa kita hitung secara langsung atau secara fungsi. Nah, di sini kita diminta perhitungannya secara manual. Nah, di sini untuk varian itu rumusnya, di mana di sini sudah kita tentukan jumlah data, di mana di sini sudah kita hitung total dari jumlah data, di mana di sini kita sudah menghitung XI dikurang X bar. XI dikurang X bar ini di sini. Nah, X ini apa sih? X ini adalah data sampel. Nah, lalu X bar ini apa? X bar ini data dari rata-rata. Nah, atau disebut juga dengan mean. Nah,
Lalu berapa dapatnya ini? Ini adalah rumusnya, data sampel dibagi dengan data rata-rata. Dikurang dengan data rata-rata. Bisa kita klik di sini. Nah, di sini rumusnya. Yang biru ini data sampel dan ini adalah data dari data X bar. Nah, X bar itu di mana dapatnya? X bar itu dapatnya dari jumlah keseluruhan dibagi dengan 250 N kita. Itulah dapatnya X bar. Lalu kita urutkan datanya keseluruhan dengan cara memasukkan rumus ini, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, kita lihat, kita tes, kita kosongkan ini. Nah, nanti jika kita tarik ke bawah, itu datanya akan ada situ seperti itu. Nah, di sini juga sama, XI dikurang X bar itu dikuadratkan. Jadi apa rumusnya? Jadi ini data yang 10-10,296 ini dikuadratkan. Nah, bisa kita lihat rumusnya di sini. Nah, di sini X8 ini data yang ada di kolom ini dikuadratkan dengan simbol kuadrat. Simbol pangkat ini, lalu kita buat kuadratnya, pangkat 2. Nah, itulah hasilnya dapat untuk data tersebut. Nah, itu cara perhitungannya. Nah, untuk varian ini bagaimana? Varian ini rumusnya adalah X bar yang telah dapat tadi, di mana XI dikurang X bar ini lalu dibagi dengan N. Nah, bisa kita lihat di sini, kita uji sama dengan, jadi XI dikurang X bar yang telah dikuadratkan ini lalu dibagi dengan N, lalu kita enter. X bar dibagi dengan N. Nah, hasilnya sama. Nah, ini rumusnya. XI dikurang X bar kuadrat yang telah dijumlahkan tadi, lalu dibagi dengan N, tahap di varian. Nah, itu rumusnya. Nah, lalu rank. Rank ini bagaimana mencarinya? Rank ini adalah di sini data terbesar dikurang data terkecil. Data yang paling besar kita itu ada di angka 45 yang telah kita urutkan tadi, lalu data yang terbesar itu adalah data 25. Jadi maksimal 45 dan terkecil 25. Jadi kita kurangkan. Nah, jadi bisa di sini sama dengan 45 dikurang dengan 25. Kita hitung, lalu kita enter, dapatnya 20. Nah, itu cara mencarinya. Lalu standar deviasinya ini bagaimana? Standar deviasi ini kita langsung saja menggunakan rumus function Excel, di mana yaitu di mana di sini kita menggunakan rumus SQRT, atau juga bisa melakukan yang standar deviasinya. Tapi untuk memudahkan kita, langsung saja sama dengan lalu SQRT, kita lalu masukkan angka dari varian ini setelah kita lakukan tadi, lalu kita klik enter. Nah, itu kita dapatkan nilai standar deviasinya. Nah, kurang lebih begitu caranya. Nah, lalu kita masuk ke data yang kelima. Di data yang kelima ini, atau perintah soal yang kelima ini, kita disuruh menentukan tabel distribusi frekuensi. Nah, di sini yang kita tentukan yang pertama itu jumlah kelas, lalu interval kelas. Nah, jumlah kelas ini bagaimana rumusnya? Nah, rumusnya untuk jumlah kelas ini sudah ada rumus yang akan menentukan dari jumlah kelas itu. Nah, rumusnya itu rumus Turges, di mana yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N-nya ini berapa? N itu 250. Sesuai dengan jumlah data kita. Jika data kita 100, ya masukkan 100. Jika 250, sesuai data saya, nanti kita masukkan sebanyak itu. Nah, cara menentukan dari jumlah kelas. Lalu kita tentukan di sini kita dapatkan hasil 8,9. Nah, bisa kita bulatkan menjadi 9 ataupun 10. Jumlah kelas ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, berapa jumlahnya. Bisa juga 5. Nanti bisa kita lakukan
pengelompokan data secara 5 saja. Tapi di sini kita karena ingin menyesuaikan dengan rumus, kita gunakan rumus Turges. Nah, di sini saya melebihi dari ketentuan yang telah didapatkan. Saya di sini menggunakan kelas sebanyak 10 kelas. Nah, berikutnya interval. Nah, interval ini berapa selang yang akan kita perlukan dari data yang kita gunakan gitu. Jika dari 10 kelas ini berapa intervalnya dari satu kelas gitu. Jadi kita tentukan di sini kita dapatkan nilainya yaitu 2,24. Nah, di sini rumusnya itu bisa kita lihat di sini. Jadi dari data yang dari ranknya ini yang 20 itu nanti kita bagi dengan jumlah kelas. Nah, akan kita dapatkan hasil 2,2438 sekian ini. Nah, lalu kita bulatkan saja menjadi 3. Nah, setelah itu kita tentukan intervalnya. Intervalnya ini juga kita hitung secara manual. Caranya yaitu di mana di sini intervalnya ini 1. Nah, untuk berikutnya itu rumusnya yaitu interval yang kecil ini, pertamanya ini, lalu kita tambah dengan 3 dikurang 1. Itu rumusnya. Jadi seperti ini kita akan dapatkan lalu kita urutkan. Jadi sama dengan data ini yang pertama, lalu kita tambah, lalu kita buka kurung dengan cara 3 dikurang 1. Tambah, buka kurung, 3 dikurang 1. Lalu kita klik enter. Nah, dapat hasilnya 27. Nah, sama dengan ini. Jadi gitu cara menentukannya. Setelah ini bisa kita lakukan pengecekannya, langsung saja setelah itu kita lakukan pencarian data dan kita kunci dengan dolar, yaitu dengan cara menekan tombol Fn lalu plus F4, maka kita akan mendapatkannya. Seperti ini kita kosongkan terlebih dahulu. Nah, nanti di sini tinggal kita tarik saja data ini, maka akan muncul. Nah, situ secara otomatis setelah kita kunci datanya. Begitu juga nilai tengah. Nilai tengah ini itu kita lakukan penjumlahan dan lalu kita bagi 2. 25 ditambah 27 lalu kita bagi 2. Dapatlah hasilnya nanti di sini nilai titik tengahnya berapa. Lalu untuk menentukan frekuensi juga pakai rumus. Dan rumusnya itu menggunakan function dari Excel, yaitu sama dengan frekuensi, lalu kita masukkan datanya yang pertama, lalu kita klik datanya, lalu kita masukkan data berikutnya, maka kita mendapatkan frekuensi dari data yang kita inginkan. Nah, ini cara frekuensi. Jadi data yang dari interval 25 sampai 27 ini berapa data sih? Nah, akan kita dapatkan di sini 32 untuk frekuensinya. Nah, caranya untuk menentukan frekuensi itu, misal kita klik di sini sama dengan, lalu kita blok keseluruhan data. Kita blok keseluruhan data yang tadi sebanyak 250 itu, lalu kita rumusnya itu frekuensi, lalu kita klik titik 2, setelah itu kita blok interval yang terbesar. Setelah itu kita tekan Ctrl Shift Enter, maka akan dapat datanya seperti itu. Nah, dan frekuensi ini totalnya harus sama dengan jumlah data yang banyaknya, yaitu 250. Dan di sini sudah kita jumlahkan data ini, hasilnya itu sebanyak 250 data. Nah, lalu untuk persennya ini bagaimana mencarinya? Persennya ini kita lakukan frekuensi ini kita bagi dengan jumlah data kita.
jumlah data kita 250. Jadi kita bagi, jadi 32 ini 32 dibagi dengan 250. Kita dapatkan 0,1 ini. Nah, jadi kita lakukan penjadian persen. Dibulatkan menjadi 13% dan juga kita lihat di sini datanya. Jadi datanya sama, jadi tinggal kita kunci rumusnya dengan menggunakan simbol dolar. Setelah itu kita akan dapatkan hasilnya dan hanya kita perlu tarik ke bawah. Dan cara membuktikannya bisa saja ini kita kosongkan ini. Nah, di sini kita lakukan itu sama dengan 32 dibagi dengan 250. Data kita 250, lalu kita tekan enter, kita dapatkan 5%, lalu tinggal kita tarik dengan cara kita kunci terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita enter, setelah itu hanya kita tarik ke bawah. Nah, persen ini harus berada di 100% setelah kita jumlahkan. Nah, jika kita ingin membuktikan, kita klik sum. Lalu kita jumlahkan ini secara keseluruhan. Kita klik enter. Nah, 100%. Nah, itulah cara menentukan persen. Nah, lalu berikutnya untuk persen kumulatif. Nah, persen ini ditambah dengan persentase berikutnya. Nah, maka akan kita dapatkan hasil dari frekuensi maksudnya. Nah, dari frekuensi ini kita dapatkan yaitu 32 ditambah 28 itu 60, yaitu 60. Terus 60 ini kita tambah dengan frekuensi berikutnya, 22 ditambah 22 jadinya 82. Begitu seterusnya dan datanya berakhir pada di sini 250. Nah, itu sesuai dengan jumlah data kita. Nah, berikutnya soal yang ke-6, yaitu buatlah histogram dari tabel frekuensi yang telah kita buat ini. Lalu datanya di histogram ini atau diagram batang ini, di mana yang kita masukkan, yaitu data dari titik tengah dan juga frekuensi yang telah kita uji. Nah, di sini kita pindahkan datanya untuk mempermudah melihatnya dan kita sesuaikan juga warnanya di sini. Dan ini juga bisa kita lakukan dengan editing diagram yang kita inginkan dengan format yang lain yang kita inginkan. Dengan begitu banyak format, font, dan juga bentuk stylenya dan juga warnanya. Jadi berbagai macam bisa sesuai dengan selera kita. Nah, di sini caranya, di sini kita hanya perlu lakukan blok. Kita blok data yang telah kita cari ini, titik tengah dan frekuensi ini, lalu kita pindahkan ke dalam histogram ini. Kita bisa pilih insert, lalu kita pilih kolom di sini, baik itu bentuknya berupa balok, silinder, dan juga kerucut. Nah, di sini kita gunakan data yang biasa, yaitu hanya 2 dimensi seperti ini, atau juga bisa kita lakukan yang 3 dimensi seperti ini. Nah, bisa kita lakukan ini seperti balok. Nah, sama hasilnya nanti jika kita edit menggunakan beberapa format di sini yang kita inginkan. Nah, sesuai dengan warna apa yang kita inginkan. Bisa di sini, bisa. Nah, di situ cara pembuatannya. Nah, di sini akan mewakili apa yang kita inginkan. Nah, di sini untuk frekuensi ini kita tandakan dengan warna oranye dan tulisannya warna hitam. Kita lihat grafik naik turunnya. Dan juga di sini di titik tengahnya kita lihat dengan diagram yang warna biru dengan tulisan yang warnanya putih. Nah, di sini kita lihat angka grafiknya. Nah, itulah fungsinya dalam kita menentukan bagaimana jika kita ingin membacanya dalam bentuk grafik data yang telah kita peroleh. Nah, yang ketujuh, yaitu yang terakhir, kita akan menentukan selang kepercayaan dari paket yang diterima perusahaan. Selang kepercayaan antara 95% dari penerimaan dari perusahaan paket yang dia terima seterusnya. Nah, di sini kita ketahui terlebih dahulu berapa jumlah data kita, terus berapa rata-ratanya, X-bar-nya, lalu berapa selang kepercayaannya, dan di sini berapa alfa yang kita
tentukan. Nah, di sini sudah kita kelompokkan dan sudah kita buat. Di sini ada rata-rata, standar deviasinya, selang kepercayaannya, lalu batas bawah dan juga batas atas untuk menentukan selang kepercayaan. Nah, di sini yang kita tentukan ini sudah angka yang telah kita ketahui, yang 2 kolom ini. Dan juga ini sudah ketentuan dari alfanya. Nah, di sini kita akan menentukan selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini apa rumusnya? Selang kepercayaan ini kita klikkan menggunakan function dari Excel dan kita klikkan confidence norm. Nah, di sini kita masukkan angka dari alfa, lalu titik koma, kita masukkan angka dari standar deviasinya, lalu titik koma, data rata-ratanya. Nah, maka akan kita dapatkan hasil yaitu 0,7578. Nah, lalu kita akan menentukan berapa data bawah. Data bawah ini rumusnya secara hitung secara manual yaitu 25 data mean ini kita kurang dengan selang kepercayaan, lalu batas bawah atas ini rata-rata ini kita tambahkan dengan batas bawah, dan jika kita klik saja di sini untuk menentukannya. Nah, di sini jadi untuk batas bawah mean dikurang dengan standar dengan selang kepercayaan. Lalu untuk batas atas itu rata-rata atau mean ditambah dengan selang kepercayaan. Nah, didapatkanlah hasil ini 34,53 untuk yang batas bawah dan batas akhirnya yaitu 36,05. Nah, di sini selang kepercayaannya untuk 95, untuk kita simbolkan di sini mu, ini simbol mu. Nah, berada di antara 34,54 kecil dari mu dan mu kecil atau sama dengan 36,05. Nah, bisa juga kita persenkan ini dalam bentuk persen seperti 34,5% selang kepercayaannya sampai di 36,05% untuk selang kepercayaan dari data paket yang diterima oleh perusahaan. Nah, itulah bentuk dari presentasi saya mengenai tugas proyek besar ini. Kita menentukan yang pertama yaitu penentuan data, lalu mengurutkan data, menentukan central tendency, lalu kita juga menentukan data stem and leaf plot, lalu kita juga menghitung variasinya atau variationnya, lalu kita juga menentukan tabel distribusi frekuensi, dan lalu juga kita memindahkannya ke histogram untuk melihatnya melalui grafik data. Lalu setelah itu yang terakhir kita melakukan penentuan selang kepercayaan dari data yang telah kita hitung. Nah, itulah dari presentasi yang dapat saya lakukan. Saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih dan juga saya mohon maaf jika ada salah penyampaian. Dan saya harap ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.